Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Ibu Wulan Hopipah Nopianti pada mata pelajaran biologi. Coba, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar mengenai materi apa? Ya, minggu lalu kita belajar mengenai ciri umum bakteri, kemudian cara hidup bakteri, dan reproduksi bakteri. Untuk minggu sekarang, Ibu ada pertanyaan terlebih dahulu. Yakult merupakan salah satu produk yang dibuat dengan fermentasi. Nah, apakah tidak akan berbahaya jika Yakult ini dikonsumsi oleh kita setiap hari? Mengingat Yakult ini adalah salah satu produk hasil fermentasi yang dibuat dengan bantuan bakteri. Kita akan bahas ya. Untuk materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, kemudian ada klasifikasi bakteri, kemudian ada peranan bakteri dalam kehidupan manusia, dan yang terakhir ada upaya manusia dalam menanggulangi bahaya bakteri. Pada tahun 1884, seorang dokter dari Denmark yang bernama Hans Christian Gram mengembangkan teknik untuk membedakan jenis bakteri berdasarkan ketebalan lapisan peptidoglikan pada dinding selnya, yaitu dengan sistem pewarnaan. Bakteri diwarnai dengan warna violet dan yodium, kemudian dibilas dengan alkohol dan diwarnai sekali lagi dengan zat warna merah. Apabila bakteri menunjukkan warna ungu, maka dikelompokkan pada jenis bakteri gram positif. Dan bila bakteri menunjukkan warna merah, maka dikelompokkan pada jenis bakteri gram negatif. Lalu, apa sih perbedaan antara bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif? Jadi, bakteri gram positif adalah bakteri yang dinding selnya ini menyerap warna violet dan memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal. Contohnya ini adalah bakteri Lactobacillus dan Staphylococcus. Sedangkan bakteri gram negatif adalah bakteri yang dinding selnya ini menyerap warna merah dan memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis. Contohnya ini adalah Rhizobium leguminosarum. Lalu apa sih peptidoglikan ini? Yaitu suatu polimer yang terdiri atas gula yang berikatan dengan polipeptida pendek. Nah, ketebalan dari peptidoglikan pada setiap bakteri ini berbeda sehingga menimbulkan respon yang berbeda pada saat pewarnaan. Klasifikasi bakteri. Klasifikasi bakteri dilakukan berdasarkan identifikasi antara persamaan dan perbedaan yang menunjukkan hubungan evolusioner ataupun filogenetik. Nah, klasifikasi ini dibedakan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria ini adalah bakteri yang dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan dan pada umumnya hidup pada habitatnya yang ekstrim. Sedangkan Eubacteria adalah bakteri yang dinding selnya ini mengandung peptidoglikan dan pada umumnya dapat hidup dimanapun, baik saproba, parasit, maupun yang bersimbiosis mutualisme. Yang pertama, Archaebacteria. Berdasarkan habitatnya yang ekstrim, Archaebacteria ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, bakteri metanogen, bakteri halofil, dan bakteri termofil. Yang pertama, bakteri metanogen. Nah, bakteri metanogen ini merupakan bakteri anaerob yang tidak toleran terhadap oksigen atau bisa teracuni dengan adanya oksigen. Habitatnya itu pada rawa-rawa ataupun lumpur yang miskin oksigen. Yang kedua ada bakteri halofil. Nah, bakteri halofil ini merupakan bakteri yang hidup pada habitatnya yang berkadar garam tinggi. Kondisi optimum untuk pertumbuhannya yaitu yang berkadar garam sekitar 20%.
Dan yang ketiga ada bakteri termofil, yaitu bakteri yang hidup pada habitatnya yang bersuhu panas, yaitu sekitar 60 sampai 80 derajat Celcius. Yang kedua ada Eubacteria yang dibedakan menjadi 5. Yang pertama Proteobacteria, merupakan kelompok Eubacteria yang beragam. Ada bakteri ungu, Proteobacteria chemoautotrof, dan Proteobacteria heterotrof. Kemudian yang kedua ada bakteri gram positif. Umumnya bersifat chemoautotrof, tetapi ada juga yang bersifat fotoautotrof. Bakteri ini dapat membentuk endospora yang resisten. Kemudian yang ketiga ada Cyanobacteria. Cyanobacteria ini memiliki klorofil A sama dengan tumbuhan. Sebagian besar Cyanobacteria ini tidak berflagel, namun bersifat motil. Kemudian yang keempat ada Spirochaeta. Bakteria ini berbentuk helik panjang dan dapat bergerak. Spirochaeta ini ada yang hidup bebas dan ada pula yang parasit. Kemudian yang terakhir ada Chlamydia. Chlamydia ini merupakan bakteri yang berbeda dengan Eubacteria lainnya karena tidak memiliki peptidoglikan pada dinding selnya. Contohnya ini adalah Chlamydia trachomatis. Selanjutnya peran bakteri. Peran bakteri ini dibedakan menjadi 2. Ada bakteri yang menguntungkan dan ada bakteri yang merugikan. Nah, untuk bakteri yang menguntungkan biasanya berperan dalam pengurai bangkai dan sampah, kemudian membantu pencernaan makanan, penghasil antibiotik, dan membantu memberantas serangan hama. Sedangkan bakteri yang merugikan antara lain bakteri yang mempercepat pembusukan bahan makanan, kemudian bakteri yang menghasilkan racun, dan bakteri yang bersifat parasit ataupun patogen baik pada manusia, hewan ternak, maupun tumbuhan budidaya. Yang pertama ada bakteri yang menguntungkan. Untuk nomor yang pertama, manfaatnya untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem. Nama bakterinya semua bakteri saproba baik di tanah, air tawar, dan air laut. Fungsinya menguraikan sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Yang kedua ada nitrobakter yang fungsinya untuk mengoksidasi nitrit menjadi nitrat dan menyuburkan tanah. Yang ketiga ada Clostridium butyricum yang fungsinya untuk mengolah limbah organik. Untuk nomor 2, manfaatnya membantu pencernaan makanan. Yang pertama ada Escherichia coli. Fungsinya untuk membusukkan makanan di usus besar dan menghasilkan vitamin K. Yang kedua ada Aerobacter aerogenes. Fungsinya saproba atau pengurai di dalam usus besar vertebrata. Yang ketiga, membuat jenis makanan dan minuman baru. Yang pertama ada Lactobacillus bulgaricus yang berfungsi untuk membuat yogurt dari bahan susu. Yang kedua ada Acetobacter psyllinum yang fungsinya untuk membuat nata de coco dari air kelapa. Dan yang ketiga ada Pediococcus cerevisiae yang berfungsi untuk membuat sosis dari daging. Yang kedua, ada bakteri yang merugikan. Yang pertama, Clostridium botulinum, tempat hidupnya pada tanah, feses hewan, ataupun makanan kaleng. Kerugian yang ditimbulkannya menyebabkan keracunan makanan. Yang kedua, Troponema pallidum, tempat hidupnya parasit pada manusia. Kerugian yang ditimbulkannya menyebabkan penyakit kelamin sifilis. Yang ketiga, Vibrio parataemoliticus, tempat hidupnya parasit pada ikan laut, dan kerugian yang ditimbulkannya menyebabkan muntah, diare, demam, dan kejang perut setelah memakan ikan laut yang terkontaminasi. Yang keempat ada Bacillus antharicus. Tempat hidupnya ini pada hewan dan manusia. Kerugian yang ditimbulkannya menyebabkan penyakit antraks dan pada sapi dan manusia. Yang terakhir ada usaha manusia dalam penanggulangan bahaya bakteri yang dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada dengan cara sterilisasi, yaitu dengan cara membebaskan suatu bahan, alat, ataupun ruangan
dari bakteri ataupun mikroorganisme lain dengan menggunakan disinfektan. Yang kedua ada dengan melindungi tubuh dari bahaya bakteri, yang dibedakan menjadi dua cara. Yang pertama dengan menjaga sistem kekebalan tubuh, misalnya dengan mencukupi asupan nutrisi. Dan yang kedua dengan selalu menjaga kebersihan badan dengan cara mencuci tangan ataupun mandi setelah mengadakan kegiatan di luar ruangan. Dan yang ketiga ada pengelolaan dan teknologi pengawetan makanan dengan cara pemanasan, pengeringan, pendinginan, ataupun dengan penambahan zat kimia. Oke anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Untuk minggu depan, silahkan kalian baca terlebih dahulu mengenai protista. Semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.